Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Enigma ingin menjelaskan UTS PBO yang dimana saya Andika Granatundra Bangun dengan NIM 201401124, Yuni Safiyanturi dengan NIM 201401090, Jessica Kristina Hutasowit dengan NIM 201401092, Christina Dustin Frizzy Nainggolan dengan NIM 201401101, dan terakhir ada Samuel Rizky Ginta Ginting dengan NIM 201401104. Sini kami akan menjelaskan codingan dari UTS PBU. Yang pertama itu ada koneksi. Di sini ada import java.sql connection, import java.sql driver manager, dan import import javax.swing.joption pane. Di sini importnya untuk sintaks untuk bisa memasukkan Java ke dalam SQL ya. Dan ada juga public public class koneksi. Ini adalah kelas untuk programnya koneksi. Public static connection connect. Ini apa namanya, konstruktor. Dan ini ada class.forName, com.mysql.jdbc.driver. Dan ada connect db sama dengan driver manager get connection. Nah, di sininya itu ada kayak di mana tujuannya. Itu ada tugas PBO yaitu database-nya. Dan root itu admin, apa username itu root, dan rootnya itu tidak ada. Return connect db catch exception i option.show message dialog null i, menampilkan pesan error dalam isi dari i. Return null. Misalnya database-nya tidak ada user dan password salah, kita tidak melakukan apa-apa. Lanjut halaman login yang akan dijelaskan oleh Samuel. Oke, saya akan menunjukkan bagian halaman login. Berikut adalah desain dari halaman loginnya. Itu kita buat sederhana saja seperti ini. Ada username, password, dan login. Kemudian untuk source-nya itu seperti ini. Itu dimana di sini ada beberapa import Java untuk SQL-nya. Itu ada java.sql connection, java.sql.prepared statement, java.sql.swing.joption pane. Kemudian di sini ada public class untuk halaman loginnya itu extend javax.swing.jframe. Di sini ada connection itu singkat sebagai con, kemudian ps result set singkat sebagai rs. Yang fungsinya itu ada di bagian komentar seperti ini. Kemudian ada public halaman login, di sini ada ini komponen. Kemudian di sini ada process warning uncheck untuk mengeceknya itu from java.awt.event.action event ivt. Kemudian di sini ada string SQL, yaitu di sini ada select bintang from user where username sama dengan tanda tanya dan password sama dengan tanda tanya. Yaitu di sini kita akan try itu ps sama dengan count, yaitu singkatan yang sebelumnya tadi. Itu dot prepare statement SQL, itu script yang ada di SQL akan dieksekusi. Kemudian ps.set strings pertama itu untuk pengeksekusian yang user yang pertama yang di sini. Kemudian ada yang kedua itu untuk password sama. Kemudian di sini ada rs sama dengan ps.execute query, yaitu untuk mengeksekusi apabila tidak ada perubahan pada database. Kemudian di sini ada if rs.next pengecekan data, iparnya data yang ada pada table user. Kemudian di sini ada joption pane show message dialog root pane login success. Ini pesan untuk berhasil login. Kemudian dia akan dialihkan ke halaman user, itu di sini halaman user pindah dengan new halaman user. Pindah set visible itu true apabila benar, apabila salah akan dialihkan itu di sini suppose else j option pane show message dialog, itu root pane. Di sini ada beberapa pesan apabila kita loginnya itu salah, username dan password salah. Kemudian di sini ada catch exception e, kemudian j option pane show message dialog root pane e, untuk pesan nanti errornya ini. Dan di sini ada private void for window opponent, ini ada java.awt.event.window event evt. Kemudian ada sama dengan koneksi .connect disebut connection-nya. Kemudian di sini ada public static void main string args untuk array dari string yang kita gunakan. Kemudian java.awt event query
dot inflow locker new runnable, kemudian ada public void run untuk halaman login ini. Di sini new halaman login set visible true, apabila benar kita akan run halamannya. Kemudian di sini ada beberapa variabel deklarasinya seperti yang bisa teman-teman lihat seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian halaman user, akan dijelaskan oleh Dustin. Dustin dipersilahkan. Nah, ini merupakan bagian dari halaman user. Nah, pada halaman user ini merupakan bagian dari halaman loginnya. Jadi ada public class, halaman user extend, javax.swing.different, terus ada public halaman user. Nah, terus ada fungsi metodenya. Itu public static void main string r. Nah, kemudian ada private javax.swing.gpanel gpanel 2. Nah, di sini pada halaman user ini merupakan tampilan setelah dijalankan dari halaman login. Jadi misalnya kalau yang dibilangkan Samuel tadi, kalau dimasukkan fungsinya public void run itu, terus ada new halaman login dengan set dot visible true. Nah, kalau username sama passwordnya benar, nah maka masuk ke halaman user ini. Nanti tampilannya seperti ini. Seperti itu. Terus akan dilanjutkan oleh Jessica Christina. Oke, selanjutnya di sini ada localhost. Kami menggunakan database MySQL. Samuel bisa tunjukkan strukturnya. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini ada tabel username, password, dan nama. Untuk username, kami menggunakan primary key agar tidak ada username yang sama. Kemudian untuk password, kami menggunakan MD5 nanti yang akan diisikan oleh Yunisa. Kemudian di tabel ini, kita dapat menambah serta merubah dan menghapus data-data yang akun-akun yang akan digunakan untuk login. Setelah itu akan dipraktikkan oleh teman kita Yunisa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk output. Pertama, syaratnya adalah membuat 5 user baru. Kita akan ke localhost bagian jelajahi. Lalu kita klik tambahkan. Nah, kita tambahkan pada username itu kan varchar. Kita buat misalkan Samuel 123. Untuk password Samuel. Dan kita pilih MD5 untuk enkripsinya. Nah, untuk nama dibuat nama yang sesuai dengan nama asli, yaitu Samuel Rejeginta. Lalu kita menambahkan user kedua. Nah, setelah semua 5 user kita buat, terlihatlah tampilan pada database, yaitu tabel user, kelima user yang telah dibuat ini. Semua user memiliki username dan password yang berbeda, di mana passwordnya ini dienkripsikan dengan MD5. Lalu kita lanjut ke NetBeans, yaitu halaman login. Kita coba login untuk user pertama, yaitu Andiko, dengan username Andiko123, dan dengan password yang ada di localhost. Kita copy-paste aja. Lalu kita klik login. Nah, karena datanya sudah ada di localhost, maka loginnya sukses. Kita coba user kedua, yaitu Dustin. Dengan username Dustin123 dan password sesuai dengan enkripsi passwordnya. Lalu kita login dan akan muncul tampilan login sukses. Setelah login sukses, dia akan ditampilkan pada halaman selamat datang user, di mana halaman ini terhubung pada search code halaman user. Selanjutnya, kita mengubah 2 username yang sudah dibuat.
Untuk mengubah username ini, kita kembali lagi pada localhost. Kita pilih salah satu, misalnya Andiko. Kita klik ubah. Kita ubah username-nya menjadi Andiko 456. Kita simpan datanya. Begitu juga dengan username yang kedua. Misalkan kita pilih Dustin. Kita ubah. Diganti menjadi Dustin 567. Kita cek lagi, kita klik kirim. Muncullah tampilan bahwa username-nya sudah diubah. Nah, selanjutnya kita coba mengubah username salah satu usernya menggunakan username yang sama. Kita coba memastikan apakah bakalan error atau tidak. Kita pilih Jessica, kita ubah. Pada username-nya, misalkan kita ganti username yang udah ada itu Dustin 567. Kita kirim. Nah, terjadi galat karena username-nya sama. Username sama ini nggak diperbolehkan karena udah ada primary key-nya. Jadi kalau username sama, dia akan muncul notifikasi galat dan kita akan mengubahnya menjadi username yang baru. Kita klik kirim. Pada localhost ini kan sudah ada 5 user, di mana usernya ini sudah terhubung dengan Java. Bagaimana jika kita login dengan username yang nggak ada? Mari kita coba pada NetBeans. Kita run. Untuk mengetahui apakah bisa login dengan user yang tidak ada. Kita ketik username yang nggak ada, misalnya Samuel 456. Passwordnya kita isi asal-asal. Samuel aja kita buat. Lalu kita login. Dan akan muncul tampilan username dan password salah. Kenapa? Karena data Samuel 456 ini tidak ada pada localhost. Lalu kita klik OK. Jika kita klik OK, halaman loginnya itu halamannya itu tetap pada halaman login. Karena tadi pada source code koneksi itu return 0, di mana kalau username atau passwordnya salah, maka tidak akan redirect ke halaman manapun. Demikianlah yang dapat kami jelaskan mengenai program user management sederhana ini. Mungkin program yang kami buat masih jauh dari kata sempurna, tetapi kami berharap agar penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami juga meminta maaf jika ada penjelasan yang kurang lengkap ataupun kesalahan dalam pengucapan. Kami dari Komc 2020 Kelompok Enigma mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.